Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan untuk mata kuliah matematika teknik lanjut sudah masuk pada materi PD homogen. Sini Guru ini kasih PD homogen 1 karena materinya lumayan luas, jadi perlu dibagi menjadi 2 kali slide gitu. Oke. Nah, materi kita tentang PD homogen atau persamaan diferensial yang sejenis atau yang homogen terdiri dari 5 pembahasan, yaitu tentang konsep dasar, metode pemisahan, metode reduksi, faktor integral, dan PD eksak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasarnya dulu. Jadi apa sih PD homogen, PD linear homogen ini? Yaitu suatu persamaan yang mengandung satu atau beberapa parameter Y, yaitu variabel yang terikat terhadap X, variabel bebasnya. Jadi Y itu yang ditanyakan, sedangkan X itu nanti sebagai inputannya, seperti itu, yang tidak spesifik dan tidak ditentukan oleh hanya satu variabel bebas, X dan Y, X dan konstanta. Nah, contohnya di sini misalkan turunan Y atau Y aksen plus KY sama dengan 0. Nah, ini misalkan Y-nya itu adalah suatu konstanta dengan fungsi eksponensial min kx. Maka ini kalau kita turunkan menjadi min c k e pangkat min kx. Turunan e pangkat min kx itu dia yang min k-nya ini jadi konstanta di belakangnya x ini dia turun. Oke. Nah, Y aksen sama dengan min c k e pangkat min kx. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat dari persamaan awalnya, Y aksen plus KY ini sama dengan 0, maka Y aksennya ini sama dengan min KY. Nah, berarti kalau Y-nya ini kita masukkan C E pangkat min KX, maka Y aksen ini sama dengan min KY, min K C E pangkat min KX. Nah, sehingga mempunyai penyelesaian umum dari PUPD-nya itu Y sama dengan C E pangkat min KX. Nah, kalau misalnya kita lebih kita mudahkan, jadi kalau misalnya Y aksen ini sama dengan lambda, maka kita ganti Y aksen dengan lambda, maka Y aksen plus KY ini misalnya lambda plus K sama dengan 0, maka K nya ini kita pindah luas menjadi min K, jadi lambdanya sama dengan min K. Nah, lambda ini yang menjadi akarnya, ya istilahnya dia menjadi penyelesaiannya. Lambdanya ini menggantikan yang di belakangnya kx di sini, jadi lambdanya ini di belakangnya x ini menjadi min kx. Dari di sini min K pindahin ke sini. Ini untuk yang orde 1. Kalau orde 2 berarti aksennya ada dua aksen. Nah, ini kalau misalnya kita ganti menjadi lambda kuadrat, yang aksen ini jadi lambda, yang Y aja dia tidak ada Y-nya, sehingga dari sini kita gampang untuk memfaktorkan untuk mendapatkan akar-akarnya. Nah, ketemu akarnya lambda 1 min 4 dan lambda 2 min 1. Sehingga ada dua penyelesaian di sini, ada Y1 dan Y2. Y1-nya C1 E pangkat min KX, Y2-nya C2 E pangkat min X. Dari mana? Dari yang lambda 2-nya di sini. Yang Y1-nya min 4-nya dari lambda 1-nya. Jadi PUPD-nya, penyelesaian umum persamaan diferensialnya, Y sama dengan Y1 plus Y2, yaitu C1 E pangkat min KX plus Y2 E pangkat min X. Nah, berikutnya kalau dia ada konstanta-konstantanya, jadi model orde 1 kan Y aksen tadi plus KY, maka PUPD-nya itu Y sama dengan C pangkat min X. Nah, kalau orde 2 dia kan bervariasi akar-akarnya, bisa akarnya itu berbeda, real berbeda, real kembar, atau kompleks konjugat. Kompleks konjugat itu jika tidak bisa diakarkan, maka dia akan hasilnya akar-akarnya itu adalah akar-akar kompleks, kayak gitu, akar-akar kompleks. Bagaimana PUPD-nya? Nah, kalau orde 1 kan tinggal gampang, Y sama dengan C min
C E pangkat min X. Nah, kalau atau lambda di sini ya. Nah, di sininya kan nanti dicari akarnya lambda X. Nah, kalau dia order 2, maka kalau akar-akarnya real berbeda kayak yang soal sebelumnya itu real berbeda, maka penyelesaian PUPD-nya C1 E pangkat min lambda 1 X, C2 E pangkat lambda 2X. Kalau real sama, nah ini bedanya. Kalau beda kan, kalau real beda kan tadi ada lambda 1, ada lambda 2. Kalau real kembar sama, lambda 1, lambda 1. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan di sini PUPD-nya ada X-nya. Jadi kalau untuk akarnya kembar, C1 E pangkat lambda 1X plus X, C2 E pangkat min E pangkat lambda 1X. Nah, kalau untuk konjugat di sini dapatnya C1 E pangkat, kan dia dimasukkan lambda 1-nya sama lambda 2-nya. Lambda 1 sama lambda 2-nya ini dimasukkan. Nah, kalau misalnya ini kita jabarkan, nanti jabarannya dari contoh di bawahnya yang di sini ya. Jabarkan nanti didapat PUPD-nya itu dalam bentuk kosin E pangkat AX. A ini adalah bagian realnya. Kemudian dalam kurung A besar cos BX, B kecil, plus B besar sin BX. B-nya ini adalah bagian imajiner dari kompleks konjugat. Nah, ini contohnya. Kalau ini harusnya akar kembar ya, bukan akar beda. Akar kembar yang akar beda tadi sudah dikerjakan di slide sebelumnya. Ini akar sama atau real sama, real kembar. Nah, kalau seperti di sini real kembar. Real kembar di sini dimisalkan Y double aksen plus 8Y aksen plus 16Y sama dengan 0. Kita rubah dulu ke dalam bentuk lambda biar mudah difaktorkan. Lambda kuadrat plus 8 lambda plus 16 sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan dapat akar kembar lambda plus 4 kuadrat sama dengan 0. Lambda 1-nya min 4, lambda 2-nya juga min 4. Maka PUPD-nya C1 E pangkat min 4X plus X dikalikan C2 E pangkat min 4X. Ya, berikut ini untuk kompleks. Akarnya kompleks. Nah, misalnya Y double aksen plus 2Y aksen plus 2Y sama dengan 0. Kita rubah dulu ke dalam bentuk lambda kuadrat plus 2 lambda plus 2 sama dengan 0. Maka kalau kayak gini kalian nggak usah coba-coba untuk difaktorkan gini ya, mumet ya. Jadi kalian buat aja pakai rumus ABC itu. Nah, rumus ABC itu adalah min B-nya di sini plus minus B kuadrat min 4AC, konstantanya di sini. A-nya ini di depannya lambda ini, kalau nggak ada berarti 1. Terus C-nya itu yang bagian terakhir. Nah, berarti B kuadrat 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 2. 4 kali 1 kali 2 adalah 8. 8 dikurangi 4 dikurangi 8 itu min 4. Nah, min 4 di sini baru kalau di akarkan kan kalau akar 4 itu adalah 2, tapi kalau akar min 4 berarti 2i atau 2j. Nah, berarti min 2 plus minus 2j per 2. Ini pembaginya adalah 2a, a-nya ini depannya ini. Sehingga dibagi 2 semua didapatkan min 1 plus minus akar 1 atau plus minus j. Nah, sehingga lambda 1-nya min 1 plus j, lambda 2-nya min 1 min j. PUPD-nya Y sama dengan C1 E pangkat min 1 plus jx plus C2 E pangkat min 1 min jx. Bentuk sederhananya Y sama dengan E pangkat min x, A cos x plus B sin x. Nah, ini dari mana? Lah, ini baru dijelaskan di sampingnya. Nah, misalnya Y1 C1 E pangkat min 1 plus jx, C2 ditambah C2 E pangkat min 1 min jx. Nah, yang ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat E. Kalau ada penjumlahan berarti sama dengan perkalian. C1 E pangkat min x, E pangkat jx ditambah
C2 E pangkat min X E pangkat min CX sama dengan E pangkat min X ini sama E pangkat min X, kita keluarkan C1 E pangkat CX, C2 pangkat min CX. Nah, ini kita rubah ke dalam bentuk kosin. Ingat, bentuk kompleks dari eksponensial, sehingga didapat C1 cos X plus J C1 sin E. Yang sebelah sini dapat C2 cos X min J sin 2 C2 sin E. Nah, ini tetap C1 sama C2 ini kita kelompokkan karena cos sama cos, berarti cos E. Terus yang J ini C1 dikurangi C2 sin E. Nah, C1 plus C2 sama C1 min C2 ini diganti dengan variabel A dan B biar nggak usah bingung-bingung lagi. Berarti A cos X sama dengan plus B sin E seperti itu. Oke, sekarang penyelesaian khusus PKPD, penyelesaian khusus persamaan diferensial. PKPD ini dapat dicari dengan kondisi awalnya sebanyak ordernya. Jadi kalau misalnya dia cuman order 1 berarti ya Y aksen 0-nya diketahui atau Y 0-nya diketahui, dan Y aksen sampai N-1 kalau misalnya dia sampai turunan kedua, turunan ketiga seperti itu diketahui, baru kita cari PKPD-nya. Nah, contoh dari penyelesaian khusus ini, misal yang tadi akar kembar Y double aksen plus 8Y aksen plus 16Y sama dengan 0, diketahui Y 0 nya Y pada saat X nya 0 itu sama dengan 5 dan Y aksennya, Y aksen 0 nya sama dengan 10. Nah, PUPD dari ini kita sudah dapatkan Y sama dengan C1E pangkat min X plus X C2E pangkat min X. Kita masukkan pada saat X-nya Y-nya X-nya 0 itu Y-nya sama dengan 5. Berarti ini kita masukkan X-nya kita ganti 0, X-nya kita ganti 0, C1-nya didapat 5. 5 dari mana? Nah, ini kan sama dengan 5 tadi. Ini Y 0-nya sama dengan 5. Terus E pangkat 0 itu 1. 0 dikalikan C2 berarti 0. Di sini nggak perlu dihitung lagi. Berarti cuman ada C1 sama dengan 5, berarti C1-nya diketahui 5. Terus kita masukkan lagi pas waktu Y aksennya 0 itu sama dengan 10. Jadi kita dari persamaan Y-nya tadi, PUPD-nya kita turunkan ini. Nah, kalau diturunkan E pangkat min 4X berarti 4 min 4-nya ini turun. Ya, Y aksennya ini sama dengan min 4 C1 C E pangkat min 4X. Untuk yang X C2 E pangkat min 4X ini ada dua fungsi, ada fungsi X dan fungsi eksponensial E pangkat min 4X. Maka untuk mencari turunannya ini satu-satu. Yang pertama diturunkan X nya dikalikan E, di J nya tetap konstanta soalnya. Kemudian ini tidak diturunkan, yang X nya E pangkat min 4X yang diturunkan, dikurangkan di sini. Jadi turunannya ini X C2 E pangkat min 4X ini sama dengan C2 E pangkat min 4X, X nya hilang diturunkan, kemudian dikurangi turunannya yang ini min 4 ditambah ya, karena di sini negatif diturunkan jadi diturunkan jadi min, harusnya kan ditambah, dikurangi 4X C2 E pangkat min 4X, kemudian dimasukkan, dia X nya diganti 0. Nah, X nya diganti 0 berarti min 4 C1 E pangkat min 4 kali 0 berarti ini bisa 4 C1 min 4 C1 plus C2 E pangkat min 4 kali 0 tetap ini menjadi 1, berarti C ditambah C2 dikurangi 0, ini nggak perlu dihitung karena X nya diganti 0 sama dengan 10. Nah, berarti min 4 C1 plus C2 sama dengan 10. Nah, C1 min 4 C1 nya ini kita pindahkan ruas ke sini ke 10 jadi plus. Nah, 10 C2 nya berarti C2 aja ini sama dengan 10 plus 4 C1. C1 nya tadi 5 berarti 4 kali 5, 4 kali 5 20, 20 kali 10 sama dengan 30. Nah, ini ada
contoh-contoh soal silakan dikerjakan. Ini untuk yang mencari PKPD. Jika diketahui Y0 sama dengan 10 dan Y aksen 0 nya sama dengan 100, ini gimana persamaan PKPD nya, penjelasan khusus persamaan diferensialnya. Nah, sekarang masuk ke metode pemisahan. Metode pemisahan di sini terdapat 2 atau lebih variabel yang tidak spesifik, artinya bisa disebut dengan PD parsial, artinya seperti itu. Nah, di sini dicontohkan suatu fungsi G terhadap Y dikalikan Y aksen sama dengan fungsi X nya. Nah, bila Y aksennya itu sama dengan DY per DX turunan Y terhadap X, maka GY nya di sini DY per DX, DX nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan karena dia perkalian menjadi pembagian menjadi perkalian, jadi Y aksennya ini diganti DY per DX, maka sini dx-nya bisa jadi mengalihkan dengan fx, sehingga hasilnya untuk mencari persamaannya ini kita integralkan ke dua ruasnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Y aksen sama dengan min 2 xy. Nah, ini kan ada variabel x sama y dijadikan 1. Nah, caranya gimana? Nah, y aksen ini kan dy per y, dy per dx. Nah, dy nya tetap di atas, x nya pindah ruas ke ruas kanan, yang dx nya, yang y nya ini min 2xy, yang y nya ini pindah ruas ke ruas sebelah kiri, jadi seper. Kalau dx tadi kan dari seper, dia pindah ruas jadi perkalian. Kalau y nya ini dari perkalian pindah ruas ke kiri jadi pembagian. Nah, setelah kita dapatkan dy per dy terus min 2x dx, ini kita integralkan kedua ruasnya. Nah, jadi integral dari seper y dy ini sama dengan ln y, sedangkan integral dari min 2x dx ini sama dengan min x kuadrat. Integral dari min nya ini bisa tetap, terus 2x ini kalau diintegralkan adalah setengah x kuadrat kali 2, 2 nya tetap ya, jadi setengahnya tadi hilang sama 2 sehingga menjadi min x kuadrat plus k, sehingga y nya kan kita mau cari y nya di sini padahal ln y berarti kita cari y nya. Nah, untuk ketemu ln gini, untuk menjadikan y ini dipangkatkan eksponensial, pangkatkan sebelah kanan sama sebelah kiri dipangkatkan eksponensial. Nah, eksponensial ln y itu sama dengan y, jadi eksponensial ln itu sama dengan fungsinya tadi, jadi y nya sama dengan e pangkat min x kuadrat, ini x kuadrat ya, plus k. Nah, berikutnya contoh 6y y aksen plus 3x. Nah, di sini ada fungsi y, ada fungsi x nya sama dengan 0. Nah, dy per dx nya tadi y aksen kan tadi dy per dx, 3x nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 3x, kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga didapat integral 6y itu sama dengan 3y kuadrat plus k, kemudian yang integralnya min 3x dx ini adalah min 3 per 2x kuadrat, sehingga kita pindah ruaskan yang k nya ini tetap, karena k nya ini kan kita nggak tahu seberapa besarnya, berarti kita tetap tulis konstanta, walaupun dia kalau seakan-akan kalau misalnya k nya ini sama ya berarti hilang sama dengan 0, tapi kalau k nya berbeda dia tetap jadi k. Jadi ini pindah jadi 3 per 2x kuadrat plus 3y kuadrat sama dengan k. Ini adalah hasil akhirnya persamaan diferensialnya.